Hai, Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Kak Parianti dan kali ini saya ditemani oleh Saya Neneng Sofianti. Saya dosen di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Universitas Negeri yang ada di Karawang. Oke, kali ini saya itu tandem dengan Mbak Nongbel, biasa dipanggil Mbak Nongbel. Kalau saya panggil saja saya Eka gitu kan. Jadi saya itu dari perguruan tinggi swasta, kemudian Mbak Nongbel itu negeri gitu kan. Nanti di video saya yang ini saya akan membahas tentang apa saja sih yang akan ditanyakan dosen ketika ujian skripsi. Dan yang membedakan dengan mungkin konten-konten orang lain atau video orang lain, yang membedakannya adalah nanti kita akan bahas dari saya segi dari swasta gitu kan, dari perguruan tinggi swasta, sedangkan dari Mbak Nongbel itu perguruan tinggi negeri gitu kan ya Mbak ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Gitu. Biasanya itu Mbak yang ditanyakan di kampus kami yang notabene swasta gitu kan, yang pertama kali ditanyakan adalah apa sih yang melatar belakangi penelitian Anda gitu kan. Nah, kalau di tempat Mbak Nongbel sendiri di Unsika itu apa sih yang ditanyakan? Oke, di bab 1 jelas ya. Bab 1 itu sebagai inti dari skripsi itu sendiri. Jadi memang benang merahnya itu harus ada di bab 1 ya. Ketika bab 1 sudah selesai, pasti yang lain udah tinggal gampang lah istilahnya ya. Bab 1 itu latar belakang. Jelas kita akan menanyakan latar belakang kenapa dipilih judul tersebut. Ya, kemudian jelas dong harus ada masalah, harus disertai dengan data yang real dari perusahaan tersebut berupa tabel maupun angka ya yang dijadikan sebagai patokan kenapa mahasiswa itu mengambil judul atau topik tersebut. Oke. Jadi dari pemaparan Mbak Nongbel tadi hampir sama ya, yang ditanyakan kalau di kami di swasta itu biasanya apa sih yang melatar belakangi, kemudian nanti runut ada tujuan, kemudian ada rumusan masalah dan sebagainya. Dan ternyata baik swasta maupun negeri itu hampir sama yang ditanyakan gitu. Dan selanjutnya ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka gitu kan. Kalau di kami biasanya yang ditanyakan itu tentang definisi dari variabel X-nya itu apa, kemudian variabel Y-nya itu apa gitu kan Mbak. Kemudian teori yang mendasari itu apa gitu. Kalau di Unsika sendiri apa yang ditanyakan Mbak? Oke, untuk bab 2 ya. Iya. Bab 2 ya gambarannya sama. Jadi bab 2 landasan teori. Jadi mahasiswa harus bisa menjelaskan variabel yang dia ambil gitu kan, termasuk definisinya, termasuk istilahnya dimensinya ya, variabel X, variabel Y, kemudian bagaimana keterikatannya lah ya di antara variabel tersebut menurut teori gitu kan, teori yang misalkan diambil dari yang sebelumnya gitu kan, teori-teori sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya ya, dan menurut siapa, jadi penulisnya menurut siapa, apakah penulis dari luar atau dari dalam gitu kan ya. Mahasiswa harus mampu menjelaskan mengenai variabel yang dia ambil ya, 2 variabel atau 3 variabel. Oke. Jadi ternyata hampir sama ya Mbak ya, untuk bab 2 yang ditanyakan. Nah, selanjutnya ke bab 3. Oh iya, di bab 2 itu biasanya ditanyain nggak sih Mbak modelnya atau kerangka pikir deh? Iya, jelas ditanyakan. Oh, berarti sama. Di kami juga ya, biasanya selain definisi dari variabelnya itu apa, kemudian teorinya apa yang melatar belakangi, biasanya yang ditanyakan adalah kerangka pikirnya dan harus menjelaskan. Biasanya begitu. Nah, selanjutnya di bab 3 itu yang paling pertama ditanyakan oleh dosen di kami itu biasanya tentang definisi dan konsep dan definisi operasional variabel gitu kan. Jadi bagaimana mahasiswa itu mendefinisikan dari suatu variabel gitu kan. Nah, kalau di tempat Mbak Nongbel sendiri di Unsika itu apa sih yang pertama kali ditanyakan di bab 3? Di bab 3 di sini metodologi penelitian.
biasanya ditanyakan itu alatnya apa sih yang digunakan. Ya, dari variabel itu mau istilahnya ada variabel 2, 3 atau 1. Nah, alatnya apa, dan kita ingin tahu mengapa pakai alat itu. Apakah tidak ada alat lain misalkan, ya. Kemudian pengujian pokoknya alat yang akan digunakan oleh si mahasiswa untuk mengolah data dari lokus yang diambil, baik perusahaan maupun UMKM dan lain sebagainya. Bedanya seperti itu. Oke, kalau populasi kemudian sampel terus cara pengumpulan data ditanyain nggak Mbak? Jelas di Unsika biasanya sampel itu tidak boleh di bawah 100. Kita sudah kasih standar tidak boleh di bawah 100, jadi harus di atas 100. Dan biasanya khususnya kalau saya selalu ke mahasiswa itu menganjurkan untuk ke perusahaan yang levelnya menengah ke atas, karena Karawang itu kota industri ya. Banyak sekali perusahaan dari perusahaan asing PMA datang ke Karawang, Jepang, India, Korea, China ya. Jadi sebisa mungkin mahasiswa itu mengambil lokus yang seperti itu di perusahaan-perusahaan besar, dan memang sampelnya populasinya itu udah ditentukan, jadi tidak boleh di bawah 100, jadi harus 100 ke atas. Oh, kalau di kami Mbak, kebetulan kan kami di kampus di daerah gitu kan. Nah, kami itu perusahaan gedenya nggak ada. Jadi adanya cuma cabang-cabang gitu kan. Nah, itu, dan biasanya kami nggak menentukan sampelnya, nggak harus di atas 100 gitu. Biasanya paling banyak berapa ya, 30, 40 gitu. Itu sampel di kami. Oke. Nah, terus selanjutnya ya, kalau tadi di Unsika itu yang ditanyakan tentang alat gitu kan, sama di kami juga biasanya ditanyakan alat analisis datanya itu apa gitu kan. Itu ditanyakan gitu. Dan selanjutnya yaitu di bab 4 atau di bab hasil dan pembahasan itu, kalau di kami biasanya ditanyakan yang paling pertama itu angketnya sudah valid belum sih gitu kan. Nah, kemudian tanya tentang hasilnya. Hasil ini kalau misalkan tentang pengaruh berarti hasil regresinya, kemudian tentang hipotesisnya diterima nggak sih gitu kan. Nah, kalau di tempatnya Mbak Nobel atau di Unsika sendiri apa sih yang ditanyakan di bab 4? Oke, di bab 4 hasil ya. Jelas kita akan menanyakan sinkron atau hipotesis yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Jelaskan prosesnya seperti apa, kemudian proses pengolahan datanya, kan ini sudah sampai ke proses pengolahan data, apakah mahasiswa itu mengerti dari mulai awal pengambilan kuesioner sampai dengan pengolahan terakhir, ditanyakan prosesnya. Kemudian pengaruhnya jelas ditanyakan ya, kenapa ini berpengaruh, kuat atau lemah misalkan gitu kan, itu jelas ditanyakan. Dan kita ingin tahu seberapa paham si mahasiswa itu ya dalam pengolahan datanya itu seperti apa ya. Biasanya kalau dia paham dari awal ya pasti akan bisa menjawab lah istilahnya ya. Tapi kalau misalkan tidak paham ya udah ngeblank gitu, nggak akan, kadang ya ditambah juga grogi mungkin ya, kadang ada yang ngeblank sama sekali tidak bisa menjelaskan bagaimana proses pengolahan data itu. Nah, itu penting sekali karena jadi situ lah kunci utamanya. Jadi disuruh praktek nggak sih Mbak? Disuruh praktek nggak? Nah, biasanya dari angka istilahnya dijabarin, ada juga yang menanyakan jabarin gimana sih dari proses awal sampai akhir itu seperti apa kan gitu. Terus ini kenapa munculnya sekian angkanya misalnya, kecil besarnya itu kenapa, terus dideskripsikan jelas ya dengan keadaan yang realita yang ada di perusahaan seperti apa, kenapa ini tinggi tuh penjelasannya seperti apa, kurang itu seperti apanya itu. Jadi setiap paragraf, setiap kalimat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oh gitu. Jadi hampir sama dengan di kami, cuman bedanya kami biasanya nggak praktek ngitung gitu, nggak praktek ngitung pakai Excel atau pakai SPSS atau pakai
views dan sebagainya. Kami biasanya hanya menanyakan prosesnya gitu kan. Jadi hampir sama ya Mbak ya. Cuman di Unsika lebih detail gitu. Nah, selanjutnya di bab terakhir yaitu di bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kalau di Unsika sendiri apa yang ditanyakan Mbak? Oke, kesimpulan jelas harus sesuai ya dengan tujuan ya dari di awal mahasiswa itu tujuan dari skripsi itu seperti apa penelitiannya, dan itu harus sinkron ya, poin-poinnya pun sama harus sinkron. Kemudian kenapa misalkan kesimpulannya ini sekian, nah dijelaskan juga, jadi nggak hanya bentuk angka ya, jadi deskripsi itu penting karena kita nanti akan menanyakan ya implementasi di lapangannya seperti apa. Kalau angka kan isinya diproses itu udah jadi, SPS saja udah menunjukkan wah itu hasilnya ya, tapi kan mahasiswa bisa menjelaskan ini kenapa seperti ini gitu ya, prosesnya seperti apa gitu, kenapa muncul angka seperti ini gitu kan. Nah itu yang utama yang pokok kita tanyakan kepada mahasiswa, minimal paham prosesnya seperti itu. Jangan sampai ya hanya istilahnya angka ini dari mana muncul, dari SPSS, jawabannya seperti itu ya, itu enggak banget gitu ya. Ya saya baru ingat, jadi kalau di kita yang Mbak, yang kita kebetulan satu bukan kuliah S3 gitu kan, sempat kita dapat materi dari Prof itu, Prof siapa nggak lupa gitu, jangan ngata-ngatain tabel gitu kan katanya gitu kan. Jadi tabel itu harus dianalisis, bukan hanya dikatain hasilnya sekian gitu kan. Karena itu kalau udah muncul secara sistem dan sebagai mahasiswa bisa menjelaskan angka itu berbicara ya. Jadi bukan hanya dalam berupa angka saja, karena itu udah sistem kemudian keluar dan memang kita tidak bisa mengotak-atik itu hasilnya. Nah, mahasiswa sudah mampu menjelaskan tiap angka yang keluar itu seperti apa. Ya, kemudian saran ya minimal kita bisa memberikan kontribusi ya kepada perusahaan yang kita teliti seperti apa gitu kan, di samping untuk diri sendiri kemudian untuk orang lain. Nah itu untuk perusahaan, jadi betul-betul kita diharapkan penelitian itu bisa memberikan manfaat lah untuk perusahaan tersebut. Oke. Hampir sama sih untuk saran. Jadi di kami juga biasanya saran itu harus selain untuk mahasiswa sendiri, untuk kampus juga harus untuk tempat penelitiannya gitu kan. Jadi ngapain kita susah penelitian tapi ternyata nggak ada manfaatnya gitu kan. Oke, jadi mungkin itu gitu kan. Terima kasih ya Mbak Nobel. Sama mereka. Oke, bisa saya ambil kesimpulan. Jadi beberapa pertanyaan yang ditanyakan dosen ketika ujian skripsi, baik dari saya swasta kemudian dari Mbak Nobel yang negeri gitu kan, ternyata hampir sama. Jadi di bab 1 itu ditanyakan latar belakangnya gitu kan. Kalau di Mbak Nobel lebih tanya nih datanya dari mana gitu kan, datanya harus konkret gitu kan. Nah kemudian tujuannya apa dan sebagainya. Kalau di kami mungkin agak lebih simpel, ditanyain latar belakang ngambil judul itu apa, kemudian tujuannya apa gitu kan. Nah kemudian di bab 2 yaitu kaitannya dengan tinjauan pustaka, hampir sama juga. Jadi yang ditanyakan itu definisi dari variabelnya, kemudian teori yang mendasari, kemudian kerangka pikir gitu kan. Nah terus di bab 3 itu biasanya ditanyakan, kalau kami yang pertama kali ditanyakan adalah konsep dan definisi operasional variabel, sedangkan di Mbak Nobel atau di Unsika sendiri biasanya langsung to the point, yang ditanyakan alat analisis datanya gitu kan. Nah selanjutnya ditanyakan adalah populasi dan sampel. Nah ini hampir sama ditanyakan juga gitu kan. Bedanya adalah kalau di Unsika itu jumlah sampelnya lebih banyak dari kami. Harus lebih dari 100. Iya, karena memang di kota industri. Unsika kota industri yang Mbak ya. Kalau kami semua industri gitu ada di Kerawang. Ya kalau kami nggak mungkin itu dapat 100 lebih gitu kan, karena kami di daerah. Nah gitu. Nah selanjutnya untuk bab 4 itu yang ditanyakan adalah hasilnya. Itu untuk di Unsika gitu kan, langsung hasil, kemudian cara dapat hasilnya dari mana gitu.
itu hampir sama di kami. Kami biasanya ditanyakan tentang uji validitasnya gitu kan. Kemudian di bab 5 biasanya hampir sama yang ditanyakan tentang kesimpulan dan saran. Nah, jadi intinya kesimpulan itu harus sama dengan tujuan gitu kan. Nah, terakhir saran. Jadi sebaik apapun penelitian kita, kalau nggak ada saran itu nggak akan berguna. Oke, terima kasih Mbak Nombel. Ya, sama-sama, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus